Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, Abah Haji Agung sekeluarga, para pimpinan dan para karyawan AFCO Group, para jamaah, Bapak Ibu, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya ini kita bisa mengikuti pengajian rutin, di mana malam hari ini kita mengkaji masalah-masalah hukum melalui kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat mencari ilmu betul-betul seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembuka jalan dimudahkannya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dawuhnya Kanjeng Nabi diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan kita, yang menjadi suri tauladan kita, dan yang kita harapkan syafaatnya terutama nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga yang hari ini diuji sakit oleh Allah diberikan kesembuhan. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang hari ini merasakan kesulitan atau merasa susah, mudah-mudahan kesulitannya, kesusahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti dengan kemudahan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan yang malam hari ini diberikan ujian berupa masalah yang belum terselesaikan, dengan barokah pengajian malam hari ini permasalahannya diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab salat istisqa ini masih ada beberapa hadis yang akan kita selesaikan. Setelah itu kita melanjutkan ke bab berikutnya. Keterangan terakhir mengenai peristiwa yang terjadi pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana pada masa itu terjadi kekeringan, tidak turun hujan dalam waktu yang cukup panjang, sehingga mengakibatkan banyak di antara manusia, bahkan juga binatang-binatang ini tidak tercukupi kebutuhan air, kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan air. Maka kemudian Rasulullah berdoa dengan melalui pamannya Rasulullah, yaitu sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, yang kemudian Allah menurunkan hujan dengan berkah doanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 97, wa anhu ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu an Anasin. Jadi an Anasin radhiyallahu anhu qala asobana wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matorun qala fahasara saubahu hatta asobahu minal mator. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya beliau menceritakan pernah beliau bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lain setelah berdoa meminta hujan, ini doanya dikabulkan oleh Allah, maka turunlah hujan. Maka pada saat turun hujan itu beliau fahasara saubahu, beliau membuka bajunya, hatta asobahu minal matori, sehingga tubuh beliau ini terkena air hujan. Waqala, ketika tubuhnya mulai terkena air hujan itu beliau bersabda, innahu hadisu ahdin bi rabbihi, sesungguhnya air hujan ini adalah baru dijadikan oleh Allah. Jadi baru diciptakan oleh Allah. Dari hadis ini para ulama kemudian menyimpulkan bahwa ketika turun hujan, karena doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang meminta hujan, maka disunnahkan pada saat turun hujan itu berhujan-hujanan. Cara wong Jawa iku udan-udanan, udan-udan. Jadi disunnahkan untuk membasahi tubuhnya dengan air hujan itu. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah melepaskan bajunya, tentu bukan berarti kemudian membuka aurat ya, karena membuka aurat di depan orang banyak itu hukumnya haram. Auratnya orang laki-laki itu adalah baina surah warukbah, antara pusar dan lutut itu auratnya. Di atas pusar itu bukan aurat, di bawah lutut juga bukan aurat. Tentu ini berbeda dengan orang perempuan. Jadi jangan dipahami hadis ini kemudian orang perempuan niru seperti yang dilakukan oleh Rasulullah
ketika hujan turun kemudian ikut membuka baju. Sing seneng bukan orang perempuannya, sing seneng orang laki-laki, terutama yang masih muda-muda gitu ya. Jadi Rasulullah membuka baju ini karena memang auratnya orang laki-laki itu adalah antara pusar dengan lutut. Di atas pusar itu bukan aurat, di bawah lutut juga bukan aurat. Sedangkan orang perempuan auratnya ini adalah jami'u badaniha illal wajha wal kafaini. Ini pendapat yang mayoritas, bahwa auratnya orang perempuan itu adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan, bukan tangan. Maka baju wanita sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya itu kalau pakai lengan itu lengan panjang. Kalau orang laki-laki boleh pakai lengan pendek. Buka baju juga boleh, selama pusarnya ini tertutup sampai lututnya. Tapi kalau orang-orang perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, selain itu wajib ditutup karena itu adalah auratnya. Maka ketika Rasulullah membuka baju itu, maka hujan kemudian mengenai tubuh Rasulullah. Dan ketika mengenai tubuh Rasulullah itu, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat-sahabat yang lain, innahu hadisu ahdin bi rabbihi. Hujan ini baru diciptakan oleh Tuhannya. Maka karena baru diciptakan oleh Tuhannya, kemudian Rasulullah sengaja membuka bajunya agar terkena air hujan itu. Dijelaskan oleh para ulama di sini ini tabarrukan bihi, tabarrukan bihi, dalam rangka untuk mengambil berkah dari ciptaan Allah yang baru diturunkan itu tadi. Jadi barokah itu ada, barokah itu ada, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'am mubarakah, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Jadi berkah itu Allah menempatkan ada pada sesuatu, atau ada pada seseorang, atau ada pada suatu waktu. Barokah. Ada waktu yang barokah, seperti Al-Quran diturunkan oleh Allah itu pada waktu malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu ayatnya. Sesungguhnya aku telah menurunkan ayat Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Jadi barokah itu ada. Barokah itu ada. Bahkan tempat pun ada tempat yang dibarokahi, seperti Makkah itu adalah kota yang diberkahi oleh Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka. Bibakkata Allah memberikan barokah kepada suatu kota yang bernama Makkah. Jadi Makkah itu adalah kota yang diberkahi. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kata barokah. Ini dalam ayat tadi yang berkaitan dengan hujan itu, Allah menyebutkan kata barokah itu dibarengkan dengan air hujan yang diturunkan dari langit. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sudah lama tidak turun hujan, kemudian dengan doanya akhirnya hujan diturunkan oleh Allah. Maka hujan yang diturunkan oleh Allah karena doa dari Rasulullah itu adalah hujan yang dibarokahi. Oleh karena itu Rasulullah kemudian melepas bajunya, kemudian sengaja
tubuhnya ini terkena air hujan dalam rangka untuk mendapatkan berkah dari air hujan tersebut yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hadis berikutnya nomor 98 itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika hujan diturunkan. Doanya ini pendek, saya kira mudah untuk dihafalkan. Ketika hujan turun, ini hadisnya diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matara, jika beliau melihat hujan, qala beliau berdoa Allahumma shayyiban nafi'a. Pendek ya doanya ya. Allahumma shayyiban nafi'a. 3 kata saja. Allahumma shayyiban nafi'a. Ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Niru, mencontoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika hujan turun, maka kemudian berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah. Wahai Allah, jadikanlah hujan ini sebagai siraman yang membawa manfaat. Maka dengan doa itu diharapkan ketika ada hujan itu tidak akan membawa bencana. Harapannya begitu. Nah, ini yang mungkin banyak tidak diketahui ya, sehingga tidak diamalkan, sehingga ketika hujan itu ya, banyak kemudian yang kita saksikan hujan yang turun itu bukan sebagai hujan rahmat, bukan hujan yang membawa manfaat, tapi hujan yang membawa musibah. Naudzubillah. Turun hujan, setelah hujan banjir, bahkan banjir bandang. Turun hujan, setelah hujan kemudian terjadi longsor. Akhirnya banyak ya, rumah-rumah penduduk yang misalnya tertimbun longsor, banyak korban. Banjir, banyak tanaman-tanaman yang mati ya, terutama pas musim hujan biasanya tanaman padi, tanaman lombok, tanaman-tanaman yang biasanya butuh air tapi kalau terendam air akan mati. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah doa yang ketika hujan itu kita baca, maka hujan itu akan membawa manfaat, bukan mendatangkan musibah. 3 kata tadi, Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Begitu, mudah-mudahan masih ingat, masih hafal. Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, doa yang panjang ini di hadis 99 ini khusus nanti bagi santri saja ya. Kitabnya bisa dibaca, itu doa Rasulullah, doa yang panjang ketika turun hujan. Kalau kita baca dalam pertemuan ini mungkin juga sulit untuk menghafalkan. Nanti yang punya kitab dibuka kembali, doanya dihafalkan. Hadis terakhir dalam bab ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja Sulaimanu alaihi salamu yastasqi. Ini menceritakan kejadian pada masa Nabi Sulaiman. Jadi istisqa, minta hujan, itu tidak hanya syariatnya Nabi Muhammad, tapi pernah diamalkan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad. Dalam hadis ini menceritakan tentang minta hujan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Suatu hari kharaja Sulaimanu alaihi salam yastasqi. Beliau keluar dari rumah menuju ke lapangan
untuk berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tengah perjalanan pulang dari doa itu, ro'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha. Nabi Sulaiman melihat seekor semut. Kita tahu Nabi Sulaiman itu diberi mukjizat oleh Allah, bisa berbicara dengan seluruh binatang. Awake dhewe gak iso, tapi Nabi Sulaiman bisa. Bahasa binatang saja bisa, apalagi bahasa sesama manusia. Itu mukjizatnya Nabi Sulaiman. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman selesai berdoa minta hujan kepada Allah, ketika kembali pulang ini melihat ada seekor semut mustalqiyatan berbaring gelendang ala dhahriha. Berbaring gelendang itu berbaring ya. Berbaring itu punggungnya di bawah, perutnya di atas. Jadi mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qawaimaha ila sama. Kakinya diangkat ke langit. Jadi kakinya diangkat ke langit. Memang semut kan hanya punya kaki, tidak punya tangan ya. Jadi itu isyarat bahwa semut itu ketika itu juga sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan hadis ini Allah ingin memberikan pelajaran kepada manusia bahwa makhluk-makhluk Allah selain manusia yang berupa binatang atau tumbuh-tumbuhan atau makhluk yang lain, bahkan batu itu kan makhluk mati ya, benda mati, itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya apa? Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wa im min syai'in, dan tidaklah segala sesuatu di sini adalah selain manusia, illa yusabbihu bihamdi, kecuali mereka itu bertasbih memuji Allah. Insyaallah awake dhewe ngopo? Kita yang diciptakan oleh Allah, diberi akal oleh Allah, harusnya ini juga menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nek senantiasa ibadah itu kemudian nyambut gawe ini kapan? Iku nek enek sing takon ngono iku, kalau ada yang bertanya seperti itu berarti dia belum paham ibadah itu apa. Jadi ketika makhluk Allah selain manusia itu disebutkan oleh Allah, mereka selalu beribadah kepada Allah dengan memuji Allah, bertasbih memuji kepada Allah. Salah satunya diceritakan dalam hadis tadi, Nabi Sulaiman yang diberi mukjizat oleh Allah bisa berbicara dengan binatang, ketika pulang dari berdoa kepada Allah untuk minta hujan, ini bertemu dengan seekor semut yang sedang terlentang berbaring dan mengangkat kakinya ke langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia awake dhewe ini harusnya ya begitu, harusnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjelaskan ini untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk terbaik. Nah, makhluk terbaik kalau tidak beribadah kepada Allah itu kan malu dengan makhluk-makhluk yang lain
Bahkan benda mati pun mereka bertasbih kepada Allah. Masa manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik ini kemudian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian takulu, semut ini bahasanya dipahami oleh Nabi Sulaiman. Apa sih yang diucapkan oleh semut tadi itu? Semutnya itu mengucapkan begini, Allahumma inna khalqun min khalqika laisa bina ghina an suqyaka. Ya Allah, semut lho iso ndonga nanggone Gusti Allah. Mak singgarai awake dhewe kan gak paham. Ya singgarai awake dhewe gak paham. Tapi ini diceritakan pada masa Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman ini diberi mukjizat oleh Allah bisa berbicara dengan binatang untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar jangan kalah dengan binatang. Agar jangan kalah dengan binatang. Cuma ibadah binatang itu enggak diberi pahala oleh Allah. Lu binatang ibadah lu enggak diberi pahala oleh Allah, tapi beribadah terus kepada Allah. Padahal manusia awake dhewe iku nek gelem ibadah itu dikai ganjaran karo Gusti Allah. Mestine kan kudune luweh semangat manusia untuk beribadah kepada Allah. Karena ibadah yang dikerjakan oleh manusia itu diberi pahala oleh Allah. Sedangkan binatang-binatang itu enggak ada yang diberi pahala oleh Allah. Maka enggak ada ceritanya binatang itu mati kemudian akan dihisab, itu enggak ada. Jadi binatang mati ya mati, enggak akan dihidupkan lagi. Kecuali, ini kecuali dalam tafsir ya, kecuali binatang yang pada waktu di dunia itu didolimi oleh manusia. Apa binatang didolimi oleh manusia itu? Misalnya jago, ya, ini diadu, adu jago, itu kan binatang didolimi sama manusia, nggak boleh kan, ngadu jago itu nggak boleh. Maka binatang jago tadi itu, ayam jago tadi itu, nanti kalau mati itu akan dihidupkan kembali oleh Allah. Lapo dihidupkan kembali? Goleki biyen sing nang dunya senengane ngedu. Halo. Tapi insya Allah yang hadir ini nggak ada yang suka adu jago ya. Nek delok embuh, Allahumma. Nek delok embuh. Ya, nek delok jangan. Mudah-mudahan nggak ada yang suka adu jago. Binatang yang diadu itu, jago yang diadu itu nanti akan dihidupkan oleh Allah. Kemudian akan mendatangi orang yang dulu pada waktu di dunia itu suka mengadu. Nah terus lapo mendatangi? Ganti dia yang diadu oleh petik jago tadi itu, ya. Jadi dengan siapa yang ngadu dia akan diadu. Dikongkon gasaan ganti petik jagone sing delok. Seperti itu, betul. Aku nek mari maca tafsir ini itu kemudian biyen ingat waktu kecil itu, ya Allah seneng dulinan binatang itu, akhirnya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek arek cilik saiki gak tapek dulinan binatang. Nek kelasnya awake dhewe Mas Arif saya kira mungkin saumur-umurane awake dhewe biyen belum ada yang namanya mainan HP itu, belum ada, apalagi HP. Mainan PS juga belum ada. Mainannya awake dhewe, saya dulu waktu kecil mainannya ya binatang. Insya Allah jangkrik ya. Jangkrik, bukan jangkrik itu binatang loh ya. Saya bukan meso, bukan. Binatangnya namanya jangkrik. Iku biyen cilikane senengane nggoleki binatang jangkrik. Jangkrik diadu. Ya, saiki njaluk sepuro nang nggone Gusti Allah tobat wis. Mene jange nek mati cek gak ditekoni karo jangkrik sing biyen tau didu. Iya. Mene cek gak diten. Nek gak jangkrik biyen apa biyen? Nek gak jangkrik itu yang dikasih lombok itu loh ya.
yang dikasih lombok, kemudian sayapnya itu diikat dengan tali, kemudian disuruh miber. Lonte. Lonte arek saiki lak munine lonte ya. Jadi lonte bukan lonte perempuan, itu bukan. Jadi lonte itu binatang mainan pada waktu kecil itu, ya, tempatnya di kotoran-kotoran itu, tapi dipakai mainan. Jadi ketika dia terbang itu dikasih tali itu, jadi terbangnya ya muter, nggak bisa lepas, dia muter. Itu ada suara seperti suara kapal terbang. Jadi ngung gitu ya. Sing guyu ketara biyen ya tahu melok dulinan ketara. Tahu melok dulinan lonte ketara. Ya Allah. Nah, saiki awake dhewe istighfar nang gone Gusti Allah, tobat nang gone Gusti Allah. Mudah-mudahan binatang-binatang sing biyen tahu digawe dulinan enggak nuntut awake dhewe. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah wis tobat insyaallah diampuni dosa-dosanya. Allahumma amin. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita ini mengambil pelajaran dari binatang, di mana mereka juga selalu beribadah kepada Allah. Bahkan enggak mau kalah dengan manusia. Mereka pun ketika tidak turun hujan juga minta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendengar doanya ini, Nabi Sulaiman berkata apa? Faqala irji'u faqad suqitum bida'wati ghairikum. Karena Nabi Sulaiman kemudian disuruh pulang. Semut, kembalilah kamu ke rumah kamu. Karena kami makhluk selain kamu itu juga sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan diturunkan hujan oleh Allah, juga bermanfaat untuk kamu dan teman-teman kamu sesama semut. Masya Allah. Jadi hadis ini menceritakan pertama bahwa doa minta hujan itu tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, tetapi juga pernah dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu pada Nabi Sulaiman alaihis salam. Ini sudah selesai bab sholat istisqa. Jadi nanti akan kita lanjutkan bab berikutnya, babul libas. Jadi bab yang menerangkan tentang pakaian. Bab yang menerangkan tentang pakaian. Kalau ada yang bertanya, saya beri kesempatan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bab yang menerangkan tentang pakaian. Halo, ada yang tanya mboten? Nggih, monggo. Membunuh tikus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ini viral bunuh kucing ya. Baru-baru ini kan viral bunuh kucing, dan itu terjadi di markasnya TNI. Jadi kucing-kucing dibunuh mungkin karena kucing-kucing itu mengganggu, maka kemudian kucing-kucing itu ditembaki, banyak yang mati. Dan itu kemudian banyak yang mengecam. Jadi banyak kecaman dari berbagai kalangan, baik dari kalangan para pecinta binatang ataupun juga dari para ulama. Itu membunuh kucing, nggak usah saya jelaskan lebih panjang, hanya itu saja. Karena pertanyaannya bukan membunuh kucing tapi membunuh tikus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika jadi binatang itu begini. Binatang itu dibagi oleh agama, diklasifikasikan oleh agama. Ada binatang yang boleh dibunuh, ada binatang yang tidak boleh dibunuh. Jadi ada binatang yang boleh dibunuh karena misalnya karena dimanfaatkan dan manfaat itu diperbolehkan. Dibunuh dengan cara disembelih. Jadi dibunuh dengan cara disembelih. Ya contohnya binatang-binatang yang dihalalkan oleh Allah itu
boleh dibunuh dengan cara disembelih. Sapi, kambing, ayam, dan binatang-binatang lain yang dihalalkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Kemudian ada binatang yang tidak boleh disembelih. Tidak boleh disembelihnya ini tidak boleh dibunuh, ya, bukan tidak boleh disembelih. Ada binatang yang tidak boleh disembelih, tidak boleh dibunuh. Itu ada yang alasannya karena binatang itu tidak mengganggu, seperti kucing tadi itu. Seperti kucing, sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kucing. Jadi su'ila Rasulullahi anil hirrati wa qala innahu minat tawafina alaikum. Jawaban Kanjeng Nabi, Rasulullah, kucing itu binatang apa sih? Rasulullah kemudian menjawab, kucing itu adalah binatang yang biasa berkeliaran di sekeliling kalian. Jadi yang biasa berkeliaran di sekeliling kalian itu artinya Rasulullah mengakui bahwa kucing ini adalah binatang yang bisa hidup bersama dengan manusia. Maka kemudian membunuh kucing itu menjadi tidak diperbolehkan karena kucing ini tidak mengganggu. Jadi tidak boleh dibunuh karena mengganggu. Kemudian ada binatang itu yang boleh dibunuh bukan karena halal dimanfaatkan dagingnya, tetapi boleh dibunuh itu karena mengganggu. Yang nyata-nyata mengganggu. Ya salah satu contohnya adalah tikus. Tikus itu adalah binatang yang mengganggu. Ya, maka membunuh tikus itu diperbolehkan. Jadi tidak dosa membunuh binatang yang mengganggu, itu tidak apa-apa. Membunuh kalajengking, membunuh kelabang, ya itu diperbolehkan. Membunuh tikus itu juga diperbolehkan. Tetapi meskipun membunuh binatang-binatang yang mengganggu itu diperbolehkan, tetap cara membunuhnya ini juga harus tidak boleh menyiksa. Tidak boleh menyiksa. Tidak boleh menyiksa itu contohnya apa? Ya, misalnya tikus itu ditangkap, setelah ditangkap itu dipukul, tapi dipukul ini tidak mati-mati. Jadi gaidulinan, dipukuli. Tidak dikasih makan. Ya, sampai mati dibiarkan, tidak dikasih makan sampai mati. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau mau dibunuh segera dibunuh, tapi dibunuh dengan cara yang baik. Ya misalnya dengan senjata tajam lah. Kalau nggak ada tembak ya dengan pisau yang tajam. Jadi dibacok dengan pisau yang tajam sehingga sekali bacok tikus itu mati. Atau kalau mau dipukul dengan benda yang berat yang sekali pukul bisa langsung mati. Aja dipukul ambek danganane sapu. Danganane sapu itu kan benda ringan. Nek sampean gawe mukul, sekali dipukulkan nggak akan mati. Butuh dipukul berkali-kali, sampai 10 kali nggak mati, dipukul lagi terus. Itu jenenge nyiksa. Jadi yang tidak diperbolehkan bukan membunuhnya, tapi nyiksanya tadi itu tidak boleh. Masih tikus itu ganggu ya ojo disiksa. Ojo disiksa. Jadi diberi makanan yang misalnya racun. Kalau racunnya misalnya cepat mati, habis makan langsung mati, itu tidak apa-apa. Tapi nek misalnya racunnya ini lambat, matinya lambat, itu akan menyiksa tikus. Habis makan sekarang, matinya masih 1 minggu lagi. Jadi ngelune 6 dino. Jadi mari mangan ngelu, mari mangan mencret. Jadi sampai 1 minggu baru mati. Ini menyiksa. Jadi jangan sampai menyiksa. Jadi meskipun boleh membunuh, tetapi dihindari cara membunuh yang dianggap menyiksa
binatang. Nggih, niku jawabane. Matur suwun, ada yang bertanya lagi? Ketara ndok omahe akeh tikus iki. Nggih, kadang nggih. Di rumah saya juga banyak tikus. Tapi saya di rumah ini meskipun banyak tikus dan saya juga tidak suka tikus, dan meskipun boleh membunuh tikus, saya menghindari membunuh tikus. Dengan cara apa? Dengan cara ngingu kucing. Ngingu kucing. Akhirnya kan menjauhkan tikus, tidak sampai membunuh tikus. Jadi dengan cara nah saiki tikuse wedi gede ya. Tikus contong. Jadi nek tikus contong dihadapkan dengan kucing, sing wedi duduk tikuse, tapi sing wedi kucinge. Nah ini bagaimana? Ya golek kucing contong. Golek kucing sing gede, sing diwedeni tikus. Tapi meskipun misalnya tidak dengan cara mengingu ya, tidak dengan cara memelihara kucing misalnya, masih ada cara-cara lain yang tidak sampai menyiksa tikus. Misalnya tikus itu ya takut dengan bau-bau yang menyengat. Contohnya bau lombok misalnya, itu juga tidak suka. Maka dengan cara itulah kita tidak menyiksa tikus, tapi bisa terhindar dari gangguan tikus. Di tempat-tempat yang sering dilewati tikus itu dikasih lombok. Wong saya tahunya seperti ini ya membaca di media ya. Ternyata untuk mengusir tikus itu tidak harus dikasih makan racun, tidak harus misalnya dibunuh, tapi dengan cara-cara tadi itu misalnya ngasih lombok. Bahkan ampasi teh. Ini saya juga pernah membaca ampasi teh. Ampasnya teh, sampean mau buat teh ada ampasnya itu. Ampasnya ini ditaburkan di tempat-tempat yang sering dilewati tikus, itu dijamin nggak akan kembali tikusnya. Jadi tikus nggak suka dengan bau ampasnya teh itu. Ya, nggak suka dengan bau ampasnya. Bau ampasnya teh itu nggak suka. Jadi dengan cara-cara itu lebih manusiawi ya, lebih manusiawi untuk menghindari gangguan tikus. Tapi nek cara-cara yang seperti itu sudah tidak mempan, ya wis ngingu kucing, ya pancet akeh tikuse. Ya wis disebari lombok, ya pancet akeh tikuse. Ya wis disebari ampase teh, ternyata ya pancet banyak tikusnya. Kalau sudah tidak ada cara lain kecuali dengan cara yang misalnya agak keras, maka cara itu baru diperbolehkan. Tapi selama masih ada cara-cara yang lembut ya untuk menghindari gangguan tikus itu, maka diambil cara-cara yang lembut tadi itu sehingga tidak sampai menyiksa binatang. Saya kira itu. Ternyata bab pakaian yang akan kita baca nanti harus kita baca pada pertemuan yang akan datang, karena ada pertanyaan tadi itu. Sampun nggih, cekap nggih. Matur suwun, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbi fa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.